sebenarnya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Gitu. Nah itu yang tadi juga kami sampaikan. Ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana, dan di internal kami sudah kami serahkan kepada Ketua Umum PAN untuk memutuskan kata akhir nanti. Kemana kita berlabuh, dengan siapa yang kita usung, nah itu keputusan ada di Ketua Umum. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan sikap PAN yang menyodorkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 belum dikomunikasikan dengan partainya. Sampai hari ini belum pernah disampaikan kepada kita. Soal cawapres yang akan bergabung seperti Erick Thohir, ujar Caimin di DPP PKB pada Kamis 15 Juni 2023. Meski demikian, dia mengaku membuka pintu bagi PAN jika ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mencalonkan Prabowo sebagai presiden nanti. Oh, tentu kami membuka seluas-luasnya bagi partai-partai yang akan bergabung. Sampai hari ini, pertemuan demi pertemuan masih tengah berlangsung, ucap Muhaimin Iskandar. Dia mengaku sudah memiliki nama-nama partai yang membuka pintu untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Meski dengan demikian, dia belum bisa menyebut partai apa yang akan bergabung nanti. Lebih lanjut, Caimin menegaskan capres dan cawapres dari KKIR akan ditentukan oleh dia dan Prabowo Subianto sendiri. Soal pasangan itu tergantung saya rapat dengan Pak Prabowo, dan itu masih dalam proses. Nanti pada akhirnya akan kami laporkan ke publik, ujar Caimin. Caimin juga membantah adanya mahar politik yang menjadi alasan tak kunjung dideklarasikannya pasangan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini. Muhaimin Iskandar mengklaim tak ada yang mau memberi mahar. Soal mahar politik, enggak ada siapa yang mau ngasih, ucap Muhaimin. Sebelumnya, PAN mengatakan koalisi permanen yang tengah digodok bersama Golkar, Gerindra dan juga PKB berpotensi mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Mengenai cawapres, PAN bakal mendorong Erick Thohir untuk diusung sebagai pendamping Prabowo nanti. Memang potensi besar capresnya ya Prabowo Subianto, maka cawapresnya kita dorong Erick Thohir, ucap Wakil Sekjen PAN Fikri Yasin saat dihubungi pada Kamis 15 Juni 2023. Saat ini Golkar dan PAN masih berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu, sementara Gerindra dan PKB berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Fikri mengatakan KIB dan KKIR melebur. Pola kerjasama yang dibentuk pun dimulai lagi dari awal bersama Golkar, Gerindra dan juga PKB. Jadi enggak ada lagi KIB atau KKIR, semua disusun dari nol, supaya nama koalisi dibuat bersama, setara dan hasil musyawarah, kata Fikri. Lebih lanjut, Caimin mengaku kadernya sempat was-was terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabarkan akan menerapkan sistem proporsional tertutup. Akan tetapi, dia mengatakan saat ini semua kadernya sudah merasa lega dan bersyukur lantaran sistem pemilu menganut proporsional terbuka. Oleh karena itu hari ini deg-degan itu sudah selesai. Teman-teman seluruh caleg menjadi bersyukur dan siap melanjutkan proses pemilihan legislatif sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Hari ini DPP PKB bersyukur, menyambut baik dan berterima kasih atas keputusan MK yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak yang ingin mengubah sistem pemilu secara tertutup dalam pemilihan umum nanti, ucap Muhaimin Iskandar. Hari ini DPP PKB bersyukur, menyambut baik dan berterima kasih atas keputusan Mahkamah Konstitusi
yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak-pihak menyangkut keinginan merubah sistem pemilu secara tertutup dalam pileg yang ada. Ia mengaku sudah memberi instruksi agar tak mengkhawatirkan nomor urut kepada seluruh kader. Menurut dia, penomoran hanya bersifat mempermudah urutan saja. Posisi nomor berapapun di dalam daftar caleg saya nyatakan tidak ada bedanya. Caleg yang ada di nomor 1, 2 atau terakhir memiliki posisi yang sama dan setara, ujar Caimin. Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa saat ini calon legislatif akan diuji di dalam pemilu 2024 nanti. Dia menilai ada dua hal yang akan diuji, yakni takdir dan kerja keras calon legislatif dalam meyakinkan rakyat.